Halo teman-teman trader, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia. Kali ini di segmen Technical Analysis Series, saya mau sharing cara ampuh meraih profit menggunakan tools Fibonacci Retracement untuk trading. Jadi banyak trader pemula yang mungkin masih belum mengenal tools Fibonacci ini ya. Atau mungkin ada juga nih yang sudah tahu tapi tidak paham bagaimana cara menggunakannya dengan baik dan efektif, sehingga kita masih kesulitan untuk bisa menghasilkan profit di market. Oke, langsung kita mulai aja ya pembahasannya. Nanti di akhir video kita juga akan ada praktek bagaimana cara menggambar tools Fibonacci Retracement pada charts yang mungkin akan membantu teman-teman dalam memahami materi ini dengan baik. Sebelum kita membahas tools Fibonacci Retracement, ada baiknya kita belajar dulu ya dasarnya. Asal mula tools tersebut dari sini, yaitu dari deret Fibonacci. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah belajar matematika, pasti tidak asing ya dengan deret Fibonacci ini. Nah, deret Fibonacci ini adalah suatu deret matematika yang mana angka berikutnya merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Contoh ya, misalnya di sini ada angka 0 dan 1, berarti angka selanjutnya 0 tambah 1 yaitu 1. Kemudian di sini ada angka 2, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Di sini angka 3 dihasilkan dari 1 tambah 2 sama dengan 3. Dan juga 5 dihasilkan dari 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan seterusnya ya teman-teman. Jadi deret Fibonacci ini ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Italia yang bernama Leonardo Fibonacci pada tahun 1170 sampai 1250-an, yang mana pertama kali deret ini diperkenalkan pada tahun 1200-an dalam buku beliau yang berjudul Liber Abaci, yang pertama kali didistribusikan di Eropa Barat pada saat itu. Perbandingan antara suku ke N+1 dengan suku ke N hampir selalu sama untuk sembarang nilai N dan mulai dari nilai N tertentu. Perbandingan ini nilainya tetap. Nah, perbandingan itu disebut golden ratio atau rasio emas yang nilainya mendekati 1,618. Di balik deret yang kelihatannya sederhana tersebut, ternyata terdapat suatu makna yang sangat besar, teman-teman, sehingga dapat membuktikan adanya keagungan Tuhan dalam penciptaan alam semesta ini. Mari kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini beberapa fakta yang berhubungan dengan bilangan Fibonacci ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pada jumlah daun pada bunga ya, teman-teman ya. Mungkin sebagian besar tidak terlalu memperhatikan jumlah daun pada sebuah bunga ya. Tapi bila diamati ternyata jumlah daun pada bunga itu menganut deret Fibonacci ya. Contohnya jumlah daun bunga 3 itu ada bunga lili dan iris. Jumlah daun bunga 5 ada buttercup ya. Jumlah daun bunga 13 ada ragwort. Jumlah daun bunga 21 sampai seterusnya ya teman-teman. Nah, ini contoh-contoh jumlah bunganya ya teman-teman. Kalau kita lihat yang di sebelah kiri ini jumlah daunnya ya, daun pada bunga. Sorry, maksudnya tadi jumlah daun pada bunga ya. Jadi jumlah daun pada bunga ya. Contoh yang di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dan 8 ini juga termasuk di dalam deret Fibonacci ya teman-teman. Contoh yang ini misalnya nih bunganya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang kedua pola bunga. Jadi pola bunga juga menunjukkan adanya pola Fibonacci ini. Misalnya pada bunga matahari. Dari titik tengah menuju ke lingkaran yang lebih luar, polanya mengikuti deret Fibonacci ya. Ini contoh gambar bunga matahari. Kemudian yang paling jelas adalah di tubuh manusia. Di sini ada nilai golden ratio yang juga dapat ditemukan bahkan di dalam tubuh kita sendiri ya. Perbandingan jarak antar setiap anggota tubuh kita mendekati nilai rasio emas. Sebagai contoh yang ini ya, ini jarak antara ujung alis sampai ujung bibir, kalau ini dibagi ya B per A, ini nilainya mendekati 1,618. Begitu juga ini dari ujung bahu ke ujung tangan ya, ujung jari, itu B, dan dari ujung bahu ke setengah ini ya, ke siku ya, itu kita sebut A, jadi B dibagi A itu nilainya juga mendekati 1,618 ya. Ya, jadi angka ini ada di mana-mana ya untuk deret Fibonacci. Nah, kemudian ini adalah penggunaan angka Fibonacci dalam trading ya, teman-teman. Salah satu hal penting dalam Fibonacci adalah dengan mengenal golden ratio ya, atau P. Golden ratio adalah hasil pembagian antara dua angka yang berurutan dalam deret angka Fibonacci. Golden ratio pada dasarnya terdiri dari dua angka yaitu 1,618 dan 0,618. Nah, angka ini dari mana? Nanti kita akan bahas ya. Jadi disebut golden ratio karena hasil pembagian suatu angka Fibonacci terhadap angka Fibonacci sebelumnya selalu menghasilkan
angka yang mendekati 1,618. Jadi misalnya 21 dibagi 13 itu mendekati angka ini, 34 bagi 21 ini mendekati angka 1,618. Kemudian selanjutnya hasil pembagian suatu angka Fibonacci terhadap angka Fibonacci sesudahnya selalu menghasilkan angka mendekati 0,618. Jadi misalnya 21 dibagi 34 ya. Jadi 34 ini kan angka sesudahnya setelah 21 ya. Atau 34 dibagi 55. Itu nanti angkanya akan mendekati nilai ini ya, 0,618. Nah, di sini adalah penggunaan angka Fibonacci dalam trading ya, teman-teman. Angka Fibonacci yang dibagi dengan dua angka Fibonacci sebelumnya selalu menghasilkan angka 2,618. Kemudian angka Fibonacci yang dibagi dengan dua angka Fibonacci sesudahnya selalu menghasilkan angka mendekati 0,382. Nah, ini contohnya ya, pembagiannya 89 bagi 34, 144 bagi 55, dan seterusnya ini hasilnya mendekati 2,618. Kemudian yang sisi sebelahnya 34 dibagi 89, 55 dibagi 144 ini mendekati 0,382 ya. Kemudian 0,618 dikurangi 0,382 menghasilkan 0,236. Nah, jadi keempat rasio tersebut ditambah dengan hasil pengurangan 0,618 dikurangi 0,382 menghasilkan 0,236. Serta angka tengah 50 dan angka genap 100 sering digunakan trader dalam memperkirakan. Yang pertama adalah koreksi ya, atau retracement. Yang kedua, sejauh mana harga dapat bergerak naik dan turun dalam tren target price ya, teman-teman. Nah, di sini rasio-rasio yang ada di tools Fibonacci retracement ya, dalam bentuk persentase. 0,236 23,6%, 0,382 itu 38,2%, 0,5 itu 50%, dan 0,618 yaitu 61,8%. Nah, dalam materi ini kita hanya akan mempelajari Fibonacci retracement ya, untuk koreksi harga ya, teman-teman. Jadi kita belum belajar yang Fibonacci untuk target price ya, teman-teman. Nanti mungkin untuk yang Fibonacci untuk target price mungkin akan kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, sebelum kita belajar menggunakan Fibonacci atau tools Fibonacci, kita harus mengetahui tren pada chart ya, teman-teman. Kita tahu bahwa di chart forex atau emas itu ada yang namanya tren naik dan tren turun. Di setiap tren naik atau turun pasti nanti akan ada yang namanya koreksi atau retracement, dan di dalam tren itu juga kan selalu bergelombang. Di dalam tren naik pasti ada koreksi turun, dan juga di dalam tren turun pasti ada koreksi naik. Nah, tahunya dari mana? Kita lihat aja contoh seperti ini ya. Ini kan trennya secara overall kan naik ya, tapi di pergerakan naik ini, di sini kan ada koreksi turunnya ya, teman-teman. Dari sini ke sini ini kan turun dulu. Kemudian dia lanjut naik, break high ini ya. Di sini koreksi turun dulu. Kemudian dia langsung naik, kemudian dia lanjut naik dan break high, dan di sini koreksi lagi gitu ya. Begitu juga di downtrend sama, untuk menuju ke bawah dia bergelombang ya. Jadi turun, koreksi, terus break low, turun lagi, koreksi, break low, koreksi, dan break low ya, teman-teman. Dan untuk mengukur koreksi sebuah tren itu sampai di mana, maka kita akan menggunakan tools ini yang namanya Fibonacci retracement ya, teman-teman. Nah, Fibonacci retracement adalah sebuah tools pada MetaTrader ya, tapi nggak MetaTrader doang ya, ada di platform lain juga, yang berfungsi untuk mengukur sebuah retracement atau koreksi dari tren atau gelombang yang mau kita ukur. Level-level retracement ini digunakan untuk menunjukkan potensi level-level support dan resisten di masa depan, di mana harga dapat bergerak naik atau turun setelah mengalami koreksi dari pergerakan tren utamanya. Fibonacci retracement adalah alat yang populer di kalangan para trader karena level-level retracement yang dihasilkan dapat memberikan sinyal perdagangan yang akurat dan membantu dalam membuat keputusan trading yang lebih baik. Nah, ini tips dari saya. Biasanya saya yang paling saya amatin itu adalah level Fibonacci 50 dan 61,8%. Ini biasanya menjadi level yang sangat penting untuk kita amati, bahkan bisa juga dijadikan sebagai spot untuk kita open posisi ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Kita akan mencoba untuk menggambar Fibonacci retracement. Nah, bisa kita lihat kalau dari bawah sini ini membentuk tren naik ya, teman-teman. Dari A ke B ini dia bergerak naik, dan dari B ke C ini adalah koreksinya. Nah, ketika harga mulai turun, maka kita bisa menggambar Fibonacci-nya
untuk memperkirakan kira-kira di level berapa harga akan melanjutkan arah trennya ya. Dan ternyata di sini harga mantul di Fibonacci level 50% ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk penarikan Fibonacci yang benar nanti saya jelasin dengan lebih detail ya di chart yang habis ini akan saya tampilkan. Nah, kemudian ini Fibonacci retracement untuk tren turun ya. Misalnya harga bergerak dari titik A ke titik B ya, ini bergerak turun. Kemudian di sini harga mulai naik, maka kita bisa tarik Fibonacci-nya dari A ke B dan kita mencoba untuk melihat kira-kira harga akan respon di Fibonacci level berapa, level 50% kah, atau 61,8%, atau bahkan 38,2%. Nah, ternyata dalam kasus ini harga hanya memantul di level 61,8%, sempat turun ya, mendekati level 38,2%. Tapi di dalam kasus ini dia tidak melanjutkan tren turunnya ya teman-teman. Malah harga berbalik reversal ya, atau berbalik arah ya teman-teman ya. Tapi biasanya kalau saya mengambil peluang di level 61,8, misalnya sell di sini, biasanya targetnya misalnya pendek-pendek TP-nya di sekitaran 50% teman-teman. Nah, di sini ada ilustrasi mengenai Fibonacci retracement ya teman-teman. Misalnya ini trennya awalnya naik ya dari titik sini ke titik atas ya. Kemudian harga koreksi turun ya. Kalau seandainya harga memantul di level Fibo 38,2% dan dia melanjutkan tren naiknya, ini kita sebut strong trend ya teman-teman. Biasanya kalau normal trend, harga akan koreksi ke level Fibo 50% ya. Akan koreksi ke Fibo 50% ya, dan melanjutkan pergerakan naiknya. Nah, kalau trennya lemah biasanya koreksinya cukup jauh ke 61,8% ya. Ini disebut weak trend dan dia melanjutkan pergerakan naiknya ya teman-teman. Jadi ada 3 kategori utama ya, bisa kita lihat di sini. Ada tren kuat, tren normal, dan tren lemah. Nah, bagaimana ketika harga koreksi dan menembus level Fibo 61,8%-nya? Artinya dia gagal melanjutkan pergerakan naiknya dan mencoba untuk melakukan pembalikan arah dari tren sebelumnya yang naik, mungkin akan mencoba untuk turun ya teman-teman. Nah, ini coba nanti teman-teman backtest Fibonacci ini dengan data-data di masa lampau ya, seberapa sering harga terkoreksi sampai level Fibo 38,2%, 50%, dan 61,8%-nya. Kemudian harga terpantul di level tersebut. Nah, sekarang kita langsung praktek aja ya di platform MetaTrader 4 ya teman-teman. Nah, ini semoga kelihatan gambarnya ya teman-teman ya. Bentar ya, saya kecilin dulu. Ini di pair GBP USD time frame daily ya teman-teman ya. Ini saya kasih trend line dulu. Nah, misalnya katakanlah harga naik ya dari titik ini sampai titik ini ya. Ini naik ya. Ini Fibonacci-nya saya hapus dulu. Ini naik dari sini sampai sini ya. Nah, kemudian ketika ada candle bearish ini kan dia mencoba untuk turun ya. Nah, ketika dia sudah mulai turun, maka kita bisa tarik Fibonacci-nya teman-teman. Ya, Fibonacci itu ada di sini ya. Nah, ini simbolnya di atas. Draw Fibonacci retracement, tinggal diklik aja. Terus nanti tinggal diklik kiri, ditarik. Nah, ini kan nggak ada titik-titiknya ya. Kalau misalnya mau ngerubah Fibonacci-nya dia nggak bisa. Jadi harus diklik 2 kali di ujung-ujungnya, misalnya di sini. Nah, baru muncul 3 titik ini. Baru ini bisa kita adjust ya teman-teman. Bisa kita bolak-balik Fibonacci-nya. Ini 100-nya ada di atas. Bisa kita balik 100-nya ada di bawah ya, 100%-nya. Nah, untuk khusus tren naik itu kita usahakan 100%-nya itu ada di bawah ya teman-teman. Jadi 100%-nya di awal mula tren naik dan 0%-nya di akhir tren naik gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika harga bergerak turun ini kita akan mengukur koreksinya sampai mana ya. Koreksi paling minimal itu di 23,6%, kemudian 38,2%, 50%, dan 61,8%. Cuman kita biasanya pakai yang 38,2, 50, dan 61,8 aja ya, sesuai dengan slide yang tadi. Kalau harga terkoreksi sampai 38,2% aja dan melanjutkan pergerakan naiknya, itu disebut strong trend ya, strong trend atau tren naik kuat ya.
Kalau 50% aja itu normal trend, kalau sampai 61,8 itu weak trend. Nah kan seperti ini ya fasenya, dia naik, ini koreksi, ternyata dia cuma sampai 38,2% dan dia melanjutkan pergerakan naiknya teman-teman. Dan untuk Fibonacci ini nanti bisa dikombinasikan dengan indikator-indikator seperti moving average atau mungkin Bollinger Bands atau stochastic oscillator RSI, dan bisa juga kita memakai support resisten dan supply and demand, itu bisa kita kombinasikan ya teman-teman. Nah ini misalnya ya, kenapa kok dia bisa mantul di 38,2? Mungkin di sini ada support resisten sebelumnya. Nah, ternyata kalau kita amatin di sini ya, di sini ada resisten sebelumnya di titik ini ya. Dia kan mantul di sini ya. Harga mantul turun, kemudian dia breakout di satu candle naik ini. Ya, sebentar saya zoom in aja biar jelas ya. Mana tadi ya? Ini di sini ya. Ntar ini warnanya juga diganti aja deh, warna biru biar jelas. Nah ini teman-teman ya, dia mantul di sini, turun, ini kan jadi resist ya. Kemudian ini di breakout, harga naik. Kemudian ketika dia turun di sini, dia mampir ke level resisten sebelumnya yang di breakout ya. Dan di sini dia menjadi level support. Nah seperti itu. Nah tentunya kalau kita mau entry menggunakan ini ya, kita juga lihat price actionnya, apakah di sini ada formasi yang mendukung, misalnya bullish engulfing atau macam-macam formasi candlestick ya yang mendukung price action yang memperlihatkan bahwa ada perlawanan dari buyers ya teman-teman. Atau ini karena time frame daily, kita bisa turun ke time frame yang lebih kecil, ke time frame H4. Nah kita di sini lihat pattern-patternnya ya. Nah ini pertama mantul. Nah mungkin kayak gini ya, kita bisa entry kalau kita sudah yakin di sini membentuk support. Nanti stop lossnya di bawahnya support yang sudah terbentuk sementara ini gitu ya. Atau mungkin kita bisa memakai stop loss dengan menggunakan level support yang terdekat dari trend naik ini ya teman-teman. Misalnya level ini atau 61,8 bisa kita gunakan, karena kalau harga breakout ke bawah ini bisa diasumsikan bahwa tren naiknya kemungkinan sudah berakhir ya teman-teman. Oke, ini kan contoh di tren naik ya, bagaimana untuk di tren turun ya. Saya carikan dulu contohnya. Nah, misalnya kita lihat ini dari titik ini, dia kan bergerak turun, kan dia bergelombang ya teman-teman ya. Nah, ini bergelombang. Nah, itu. Ya, misalnya kita asumsikan aja misalnya gini ya. Nah, dari sini ke sini ini kan dia sudah turun ya, atau bahkan dari sini ke sini dulu deh. Ini kan dia turun nih. Nah, ini turun dari titik high ini ke low sini ya. Ini bisa kita tarik nih Fibonacci-nya nih. Nah, cara nariknya seperti ini. Kalau untuk pergerakan turun itu 100%-nya itu di high-nya ya, di titik tertingginya dari gelombangnya, dan 0%-nya di titik paling rendahnya. Nah, seperti ini. Nah, terus kita amatin ketika harga mulai naik di sini, naik. Ini koreksinya sampai mana sih? Nah, ternyata sampai Fibo 50% ya, teman-teman. Dia melanjutkan pergerakan turunnya. Nah, mungkin di sini bisa kita kombinasikan. Di sini di level 50 ada apa sih? Ternyata di sini ada level resisten, atau mungkin ada level supply seperti itu ya. Atau mungkin nanti ada indikator moving average kah, Bollinger Band kah, atau mungkin kalau kita lihat dari stokastik dia sudah overbought ya di time frame H4 ini gitu. Jadi kita bisa menambahkan indikator-indikator pendukung ya teman-teman. Atau ketika dia sudah turun ke sini, nah ini kan dia koreksi naik lagi nih. Ini dia koreksi naik lagi. Nah, kita bisa tarik Fibonacci-nya sampai sini misalnya. Saya pengen tahu nih dia naiknya nih sampai mana sih gitu kan. Ternyata dia cuma sampai 61,8% dan dia lanjut turun lagi. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kita bisa entry di kisaran inilah di 50 atau 61,8. Ya, selama kita ukur juga resikonya, misalnya kita entry di 50, mungkin SL-nya kita bisa menggunakan di atas 61,8% ya. Artinya kalau harga break di atas ini kemungkinan dia reversal, dan kita bisa menggunakan level
resisten yang paling dekat, misalnya di 1.2820 ini ya. Ini kan kelihatan nih resist ya, ini resist, ini ada 2 resist. Kita entry di sini. Nah, nanti kalau dia break ini berarti kemungkinan udah salah ya analisis kita ya, karena kemungkinan kalau dia break ini dia akan reversal. Nah, untuk entry juga mungkin bisa kita perhatikan, misalnya ini di time frame H4 kita tunggu ada pola-pola pembalikan, atau kita turun time frame ke yang lebih kecil, ke H1 misalnya. Nah, di H1 misalnya udah ada candle-candle yang di sini. Nah, ini sudah ada pola-pola pembalikan ya, entah itu bearish engulfing atau apa ya, kayak gini, atau mungkin dia muncul pin bar seperti ini ya, pin bar, bearish pin bar ya, seperti ini. Mungkin kita bisa sell di sini karena ini confirm ada perlawanan dari seller gitu kan, dengan stop loss tentunya di resisten terdekat ya kalau tren turun. Kalau tren naik ya di support yang paling dekat. Kira-kira sih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk penjelasan dari materi Fibonacci retracement ini. Semoga membantu buat teman-teman yang lagi mencari strategi trading atau yang sedang belajar Fibonacci ya. Saya mau info buat teman-teman yang mungkin mau join ke grup Telegram, nanti bisa klik link yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa di sana, atau mungkin misalnya teman-teman mau tanya di kolom komentar juga boleh ya. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga teman-teman bisa menjadi trader yang konsisten profit. Terima kasih sudah menonton. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga channel ini. Sampai jumpa di video strategi trading yang lain ya teman-teman. See you, bye-bye guys. Thank you.